Bayangkan sebuah kota yang tersembunyi di balik dinding gurun, seolah sengaja dijaga oleh waktu. Dari kejauhan, yang tampak hanyalah perbukitan batu pasir dengan warna merah muda hingga oranye keemasan. Namun, ketika seseorang menyusuri jalan sempit yang dikenal sebagai Sik, sebuah celah batu sepanjang hampir 1 kilometer, tiba-tiba terbuka pemandangan menakjubkan, sebuah fasad bangunan megah terpahat langsung dari tebing batu. Inilah Al-Hasneh, atau yang kita kenal dengan sebutan The Treasury, ikon dari Petra. Petra sering disebut The Rose City, kota mawar, karena warna tebingnya yang berubah-ubah sesuai cahaya matahari. Pada pagi hari, dindingnya tampak lembut berwarna merah muda. Saat siang, ia menyala oranye terang. Dan ketika senja, ia berkilau keemasan seakan memantulkan cahaya terakhir sang mentari. Namun Petra bukan sekadar pemandangan indah. Ia adalah kisah tentang peradaban manusia yang berjuang dan bertahan di tengah kerasnya gurun pasir. Kota ini adalah saksi bisu tentang perdagangan, arsitektur, spiritualitas, serta kejayaan bangsa Nabatea yang kini tinggal jejak. Bangsa Nabatea adalah pencipta Petra. Mereka adalah suku Arab kuno yang berkelana di padang pasir, namun perlahan menjadi penguasa perdagangan. Sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, mereka menetap di lembah gurun yang sulit dijangkau ini. Lokasi Petra bukan kebetulan, ia berada di persimpangan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Mesir, Suriah, Arabia, hingga Mediterania. Jalur ini menjadi urat nadi perdagangan barang-barang berharga, rempah-rempah dari India, kemenyan dari Yaman, sutra dari Tiongkok, hingga emas dari Mesir. Nabatea tidak menguasai dengan kekuatan senjata, melainkan dengan strategi dan kecerdikan. Mereka ahli dalam bernegosiasi, dan lebih dari itu, mereka menguasai satu hal yang paling berharga di gurun, air. Dengan kemampuan mengelola air, mereka bisa mendirikan sebuah kota besar di tempat yang tampaknya mustahil untuk dihuni. Petra pun lahir sebagai pusat dagang yang ramai. Ribuan pedagang dan kafilah unta singgah di sini, membawa barang, budaya, dan cerita dari seluruh penjuru dunia kuno. Ketika kita berbicara tentang Petra, arsitektur adalah keajaiban yang paling nyata. Bangunan-bangunan megah di sini tidak dibangun dari batu, melainkan dipahat langsung dari batu. Al-Hasneh, Treasury yang terkenal itu, tingginya lebih dari 40 meter dengan gaya yang memadukan pengaruh Yunani dan Romawi. Tiang-tiangnya tinggi menjulang, ukirannya penuh detail, tetapi semua itu dipahat langsung di dinding tebing. Tidak ada blok batu yang ditumpuk, tidak ada semen yang merekatkan, semua satu kesatuan dengan alam. Namun Treasury bukan satu-satunya. Petra memiliki lebih dari 800 bangunan serupa, makam, kuil, aula, bahkan teater yang mampu menampung 4.000 penonton. Salah satu bangunan terbesar adalah Ad-Deir atau monasteri, yang terletak lebih jauh di perbukitan. Dengan tinggi hampir 50 meter, monasteri adalah simbol spiritualitas Petra. Dulu, bangunan ini mungkin digunakan sebagai tempat ibadah atau pertemuan besar. Bayangkan, semua ini dikerjakan dengan peralatan sederhana, tangan manusia, dan tekad yang tak tergoyahkan. Bangsa Nabatea tahu, air adalah kehidupan. Dan di Petra, mereka menemukan cara untuk menaklukkan gurun. Dengan kecerdikan luar biasa, mereka membangun sistem hidrologi yang kompleks. Saluran air dipahat di dinding batu, tangki raksasa disiapkan untuk menampung air hujan, dan bendungan dibangun untuk mengendalikan aliran air. Saat hujan singkat turun di gurun, air tidak dibiarkan hilang begitu saja. Sebaliknya, setiap tetes dialirkan dan disimpan. Sistem ini memungkinkan Petra memiliki pasokan air yang stabil sepanjang tahun. Berkat teknologi ini, kota besar bisa tumbuh, taman dan kebun bisa ditanam, bahkan penduduk bisa hidup nyaman di tempat yang bagi orang lain tak mungkin ditinggali. Inilah alasan mengapa Petra sering disebut sebagai keajaiban teknik selain sebagai keajaiban arsitektur. Petra bukan hanya kota batu. Ia adalah rumah bagi ribuan orang dari berbagai latar belakang. Nabatea terkenal sebagai bangsa yang terbuka dan kosmopolitan. Hal ini terlihat jelas dalam arsitektur mereka. Gaya Yunani, Romawi, Mesir, dan Timur Tengah berpadu dengan indah dalam pahatan batu. Petra menjadi semacam laboratorium budaya kuno, tempat ide-ide dari berbagai dunia bertemu. Kehidupan sehari-hari di Petra penuh warna, pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan, musik yang mengiringi perayaan, hingga ritual-ritual keagamaan di altar terbuka di puncak bukit.